Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang React Form Hook. Jadi React Hook Form ini ya, bisa pinggirkan dulu. Nah, ini React Hook Form merupakan library yang bisa membantu untuk kita menghandle form seperti ini. Nah, sebenarnya ini ada banyak, ada Formik, ada yang paling terkenal Formik ya. Kalau ada React Hook Form, ada masih banyak lagi. Tapi di sini saya akan mengajarkan menggunakan React Hook Form. Kenapa? Karena di sini lebih cepat ya belajarnya daripada kita menggunakan Formik. Nah, sini saya sudah bisa langsung tunjukkan di Get Started, lalu kita buka React Native. Nah, di sini kita tinggal bungkus-bungkus seperti ini saja. Dia juga ada banyak metode yang bisa kita ambil seperti register ini. Kita bisa integrasikan dengan Yup untuk proses validasi, tapi di tutorial ini kita gak akan menggunakan Yup atau Shot atau teman-temannya ya. Nah, di sini sudah ada banyak contohnya. Di sini kita akan gunakan yang React Native. Nah, pada bagian sebelumnya kan belum ada form. Nah, di sini saya sudah buatkan berbagai macam form yang akan kita gunakan. Nah, di sini pembuatannya nggak aku tunjukkan, tapi langsung bisa aja dilihat di akses sedikitnya. Nah, mungkin akan kubahas sedikit-sedikit ya. Nah, ini untuk jadinya. Ini ada judul, tanggal, mulai, selesai, deskripsi, tanggalnya seperti ini. Sama dari judul dulu, itu saya gunakan training text input ini. Dan di dalamnya sudah ada berbagai macam. Ini ada property on blur, on change text, value. Label ini harus ada ya, jadi saya atur propnya harus ada untuk menamakan ini. Nah, lalu sini ada on blur, ada on change text kalau misal ada, value juga langsung dibuat di sini kalau misal ada, kita bisa atur. Nah, kita lihat yang tanggal. Untuk yang tanggal training date input. Nah, di sini training date input ada sebenarnya cuman label ini biasa. Lalu untuk form inputnya saya buat dari Pressable yang isinya ada teks dengan spacing antara labelnya dengan teksnya ya. Nah, kalau modalnya ini saya gunakan library date picker ini, React Native date picker. Di dalamnya ya ada on confirm. Jadi kalau confirm di mana itu. Nah, di sini saya nggak ada value untuk date-nya ya, set date ya. Jadi semua komponen di sini kontrol, jadi dikontrol dari luar. Jadi dia nggak bisa mandiri gitu. Sama untuk yang mulai ini ada di training time input ini ya. Ini sama, aku gunakan Reactive Date Picker. Dari sini cuma penghitungan untuk PMAM-nya. Karena pada dasarnya new date ini menggunakan format 24 jam. Ketika aku ambil get hours ya. Jadi di sini cuma untuk konversi saja. Ini cuma untuk handle model tutup buka, lalu ada on confirm, on cancel. Lalu di sini ada deskripsi karena dia text area. Jadi sebenarnya mirip dengan text input, cuman ini ada multi line-nya aja. Lalu di sini ada kategori. Di sini training option ya. Ini dinamakan training option.
Nah, dia mapping dari opsi yang kita insert. Jadi di sini saya isikan dengan data dummy seperti ini. Jadi value ini unik ya, tidak sama. Mungkin coba diganti kerja, rapat, bermain, makan, atau misal di sini belajar. Ini juga termapping ya. Nah, ini untuk buttonnya sendiri, saya buat button yang bisa di reuse. Nah, saat ini cuman ada varian primary, aktif dan inaktif. Jadi aktif inaktif ini untuk option ini. Lalu untuk primary ini untuk button kita yang ini. Jadi di sini cara ngambilnya berdasarkan varian ini seperti ini. Ini maksudnya adalah inisialnya ya. Kalau misal nggak aku kasih varian, dia akan otomatis memilih primary. Teksnya juga otomatis untuk button. Ini ya, button. Dengan varian primary maksudnya. Nah, di sini container stylenya kan diambil dari sini. Lalu button teksnya diambil dari bawah ini ada primary, aktif, inaktif. Jadi sesuai isi daripada varian kita. Nah, button ini juga aku gunakan di option ini. Nah, sekarang kita coba langsung ke React Hook Form. Di React Hook Form di sini kita install dulu aja. Nah, setelah diinstal, kita langsung coba saja. Ini kita gunakan pilihan yang React Native. Kita bisa langsung copy dua ini. Ini boleh dua ini. Nah, setelah itu kita gunakan controller. Ini yang kita gunakan adalah yang pertama untuk training text input ini ya. Saya gunakan controller. Ini properti yang pertama adalah control. Isi kontrol saja yang diambil dari use form. Ini nggak usah ada default value deh. Atau default value-nya kita isi sesuai form kita. Form kita kan ada judul, tanggal ya. Kita buat saja ya. Misal di sini interface to form. Nah, di sini kita gunakan untuk pertama kan judul string created at
date, lalu di sini untuk jam, time ya, mungkin bisa time start dengan number, time end dengan number, deskripsi dengan string, kategori dengan number atau string. Ini kategori saya ambil dari sini ya. Jadi yang value ini kita bisa isi number atau string. Ya, stringnya sudah. Saya gunakan dulu. Nah, di sini kita gunakan to do from di sini. Biar dia tahu default value yang harus diisi mana. Di sini yang nggak harus wajib ada ini ya, 3 ini mesti normalnya. Di sini kita buat default value untuk judul awal saja. Juga created at in tanggal lalu gunakan kategori. Sudah default value, lalu selanjutnya kita coba masukkan ini kita gunakan render. Nah, rendernya bisa copy langsung aja dari sini. Dipakai on-chain saja sama value. Lalu kita gunakan name ini, property name, untuk mendefinisikan ini untuk controller apa, form apa. Jadi di sini judul dulu ya. Ada judul. Oke, di sini on-chain text langsung saja diisi on-chain. Value diisi value. Nah, value ini kan kosong. Nah, kalau misal ini ku isi, bawa ku restart. Ya sudah ada nih. Nah, di sini lagi. Ya, ini sudah label yaitu on-chain text value. Nah, di sini coba saya tunjukkan saja cara panggil on submit-nya. Di sini on submit, kita bisa gunakan di button ini. Press handle submit, diisi on submit. Nah, maka akan ada form kita. Misal sini aku ganti. Nah, sekarang kita coba buat sekaligus untuk semuanya.
Oh, gitu. Coba ya, ini untuk tanggalnya September. Ya, berubah ya. Sekarang time form. Nah, time form ini agak unik. Nah, di sini time form saya buat suatu ini ya, satu molekul sendiri yang isinya diambil dari molekul yang lain. Nah, itu enggak apa-apa. Ini saya ambil dari training date input. Training date time input ini yang ini. Nah, sini saya sengaja tunjukkan seperti ini. Ini kita bisa menggunakan contoh untuk set value. Nah, di set value ini kita bisa handle data yang ada di time form ini. Nah, di sini kan ada on change start yang diambil dari training time input dan juga on change end. Nah, event ini dihandle di time form. Dan di training time input semuanya namanya sama, on change time. Ini kita bisa handle di sini. Misal sini aku buat dua fungsi ya. Kita bisa gunakan set value di sini dengan isi pertama itu adalah form kita yang mau kita edit, lalu yang kedua adalah value-nya. Nah, dia nggak masalah asalkan tipe datanya sama ya. Misalkan di sini saya isi string, dia akan error. Printernya akan menunjukkan. Nah, di sini kita buat dua handle end time. Time end new date. Nah, sekarang kita isi di sini. On change start, diisi handle and diisi handle end time. Nah, ini mestinya udah jalan. Confirm. Oke. Nah, di jalan. Ini sudah kita bisa custom ya, custom sendiri dengan bantuan set value. Nah, sekarang coba di-apply-kan ke semua langsung saja. Ini tinggal training optionnya.
Ini apa ya? Kategori. Ini kita bisa on change, langsung ganti saja on change value atau selected. Ini udah, kita coba beta. Ini jalan. Ini mungkin kita bisa gunakan seperti ini. Ini ada masalah when type of data from data void is not assignable to parameter type. Nah, di sini kita bisa gunakan bungkus ini dengan handle submit seperti ini. Bukan form data, sorry, to form. Nah, ini sudah. Jadi di sini kita bisa handle dengan main-main bungkus controller. Nah, kalau mau validasi kita bisa gunakan dua cara ya. Di sini bisa pakai rule seperti ini, atau kita bisa, ini ada handle error, ini sudah ada contohnya, atau schema validation yang banyak digunakan kalau formnya banyak ya. Nah, jadi untuk tutorial React Hook Form dari sini saja. Mungkin kalau ada yang mau dibahas lebih dalam di form, mungkin kita bisa gunakan di video yang lain. Terima kasih.